Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo, yang pada kesempatan kali ini akan kembali membawakan kisah dari Sudiro season 2 yang berjudul Malam Mencekam di Desa Karanganom. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk mendukung terus channel Lingkaran Misteri dengan menekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya. Nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Serta bantu share link video ini sebanyak-banyaknya agar channel Lingkaran Misteri dapat terus berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Langit siang itu menggantung rendah ketika Sudiro, Srikanti, dan Widanu memasuki wilayah desa Karanganom. Jalan tanah yang dulu akrab di telapak kaki mereka kini tampak jauh lebih lebar dan sebagian ditimbun batu serta sisa pasir kasar. Pepohonan di sisi jalan masih berdiri, tapi tidak serapat dulu. Ada jarak yang terasa bukan hanya di mata tapi juga di dalam batin. Rumah besar peninggalan orang tua Sudiro berdiri di ujung pekarangan yang luas. Diapit pohon sawo tua dan dua batang pohon kelapa yang menjulang. Dinding kayunya memang telah dimakan usia, tapi tidak lapuk. Genting tanah liatnya tersusun rapi, sebagian telah menghitam oleh lumut, memberi kesan teduh dan kokoh. Pagar bambu yang dulu sering rusak kini berdiri utuh, ditambal dan diperkuat dengan telaten. Begitu kaki Sudiro melangkah melewati ambang halaman, ada getaran halus yang merambat ke dadanya. Rumah itu terasa seperti mengenali dirinya saat dia kembali. "Kula nuwun," ucap Sudiro sambil memperhatikan keadaan sekitar. "Pale, Bule," imbuhnya lagi memanggil seseorang yang ada di dalam rumah itu. Tidak lama kemudian pintu rumah terbuka. Lek Pujo berdiri di sana menatap Sudiro, Srikanti, dan Widanu dengan hangat. Di belakangnya ada Bule Asih, muncul dengan senyum yang tidak berubah sejak dulu. Pelukan pun terjadi tanpa banyak kata. Ada jeda panjang di sana, jeda yang diisi nafas berat dan perasaan yang sulit diberi nama. Srikanti disambut seperti anak sendiri, sementara Widanu mendapat usapan kepala yang lama, seolah memastikan bahwa darah Sudiro benar-benar telah kembali ke tanah asalnya. "Awakmu iku lho, kalau pergi ndak ingat waktu, Diro," ujar Lek Pujo sambil menepuk pundak keponakannya. "Maafkan kami, Pak Lek," balas Sudiro sambil tersenyum. "Lihatlah rumahmu ini. Setelah kalian pergi tanpa meninggalkan pesan, aku terpaksa tinggal di sini," ucap Lek Pujo sambil menepuk pundak Widanu dan memeluk cucunya itu dengan penuh kasih sayang. "4 tahun berlalu, sekarang kamu sudah besar, Le," imbuh Lek Pujo sambil menatap Widanu dalam-dalam. "Injih Mbah, matur nuwun," balas Widanu sambil meraih tangan Lek Pujo dan menciumnya. Di dalam rumah, udara terasa bersih dan terawat. Lantai keramik dipel dengan rapi, perabotan lama masih berada di tempatnya. Lemari jati di ruang tengah tampak mengilap. Foto orang tua Sudiro masih menggantung di dinding, dibersihkan secara berkala. Tidak ada debu menumpuk, tidak ada sarang laba-laba di sudut-sudut ruang. Tanda bahwa rumah itu tidak pernah benar-benar ditinggalkan. "Akhirnya kamu pulang juga, Sri. Bule sampai bingung. Setiap kali kami bertemu dengan orang tuamu, mereka menanyakan keberadaan kalian. Bahkan bapak dan ibumu ingin mencari kalian ke Jakarta,"
ujar bule Asih sambil memegang kedua tangan Srikanti penuh haru. "Maafkan kami, bule, dan terima kasih sudah merawat serta menjaga rumah ini," balas Srikanti dengan mata berkaca-kaca. Menjelang sore, halaman rumah besar itu kembali hidup oleh langkah-langkah yang datang silih berganti. Tetangga-tetangga terdekat lebih dulu muncul, sebagian masih mengenakan pakaian dari ladang dan belum sempat berganti. Ada yang membawa setan dan pisang kepok dari kebun, ada pula yang membawa ikatan sayur serta singkong dan ubi di dalam keranjang bambu. Mereka datang tanpa banyak basa-basi, senyum mereka tulus meski terselip kelelahan yang sulit disembunyikan. Pelukan dan jabat tangan terjadi di serambi rumah. Nama-nama lama kembali disebut, disertai tawa kecil yang mencoba menutupi haru. Ada yang menepuk bahu Sudiro berkali-kali, seolah memastikan bahwa dia benar-benar berdiri di hadapan mereka. Beberapa perempuan menahan air mata saat memeluk Srikanti. Mereka menceritakan bagaimana dulu sering menunggu kabar dan bertanya-tanya kemana perginya keluarga itu tanpa jejak. Widanu menjadi pengingat percakapan tanpa disadari. Banyak yang terkejut ketika melihat betapa cepatnya dia tumbuh. Ada yang mengingat sebagai bocah yang dulu sering berlari di pematang sawah, tapi kini berdiri tegap dengan sorot mata yang tenang. Pertanyaan-pertanyaan sederhana mengalir, disertai cerita lama yang dibuka kembali seperti luka yang sudah lama mengering. Tidak lama kemudian, para keluarga ikut berdatangan. Langkah mereka lebih ragu, tapi wajah-wajah itu menyimpan kelegaan yang sama. Ada sepupu jauh, ada paman dan bibi yang lama tak bersua. Mereka duduk bersilang di ruang tengah, saling bertukar kabar tentang kelahiran, kematian, dan perubahan hidup yang tak sempat disampaikan selama bertahun-tahun. Orang tua Srikanti datang menjelang matahari turun. Mereka membawa bekal seadanya dan rasa rindu yang tidak bisa disembunyikan. Ibunya memeluk Srikanti erat, seolah ingin menebus waktu yang terlewat. Ayahnya menyalami Sudiro dengan genggaman kuat. Tatapannya mengandung rasa syukur sekaligus harap yang belum terucap. Percakapan pun mengalir lebih dalam. Dari sekedar melepas rindu, obrolan bergeser pada pengalaman hidup selama Sudiro pergi. Cerita tentang sawah yang tidak lagi panen seperti dulu, tentang irigasi yang sering tertutup tiba-tiba, dan tentang warga yang terpaksa menjual tanah demi bertahan hidup. Nada suara perlahan menurun dan tawa semakin jarang terdengar. Ada juga yang bercerita tentang malam-malam panjang tanpa tidur karena memikirkan masa depan dan anak-anak mereka. Ada yang menuturkan kejadian aneh, seperti tanaman yang layu dalam waktu semalam, serta suara-suara di pematang sawah saat dini hari dan mimpi-mimpi buruk yang dialami beberapa warga setelah berani bersuara. Sudiro mendengarkan semuanya dalam diam. Dia tidak memotong dan tidak menghakimi. Setiap cerita menumpuk di dadanya, membentuk gambaran utuh tentang desa Karanganom yang kini berdiri di hadapannya. Desa yang sama, tapi sedang terluka. Banyak yang berubah setelah kepergianmu dan keluargamu, Diro. Selain itu, banyak juga kejadian-kejadian di luar nalar yang terjadi di desa ini, ujar Lek Pujo dengan wajah datar. Benar sekali, Diro. Dan yang paling aneh adalah Pak Barno yang hidup kembali setelah 30 tahun terbaring tidak berdaya di kamarnya, yang selalu dikunci rapat. Kami semua heran, orang yang sudah dianggap mati malah bangkit kembali. Tapi di sisi lain, kami juga bersyukur dengan kembalinya Mbah Barno, karena lelaki tua kaya raya itu terus membantu warga desa di tengah kesulitan yang sedang kami hadapi. Imbuh Mbah Minto menceritakan. Kau tidak perlu berlebihan, Minto, ucap sosok lelaki tua bertubuh tegap yang muncul dari depan halaman. Panjang umur. Kami baru saja menceritakan tentang sampeyan, Pak Barno. Monggo, silahkan masuk, balas Mbah Minto yang terlihat sungkan. Aku risih sekali setiap mendengar kebaikanku selalu diceritakan. Hehehe.
ucap Mbah Barno yang mengundang gelak tawa. Mana orang yang bernama Sudiro? Imbuhnya lagi sambil memandang satu persatu orang yang ada di rumah itu. Saya, Pak D, balas Sudiro yang langsung berdiri dan berjalan mendekat ke arah Mbah Barno. Kau tentunya sudah lupa, Diro, karena waktu kita sering bertemu dulu kau masih sangat kecil. Waktu itu bapakmu sering mengajakmu ke rumahku setelah dia menegaskan siapa dirinya di desa ini, ucap Mbah Barno sambil menepuk pundak Sudiro. Mbah Barno berdiri tegap di depan Sudiro. Usianya jelas telah lanjut, namun tubuhnya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda rapuh. Kulitnya bersih, langkahnya mantap, dan sorot matanya tajam. Terlalu tajam untuk seseorang yang konon telah terbaring tak berdaya selama puluhan tahun. Sudiro merasakan sesuatu bergetar di dadanya saat tangan tua itu menepuk pundaknya. Bukan sentuhan yang hangat, melainkan ada tekanan halus yang asing, seperti arus yang menyelinap sesaat lalu menghilang. Dia menahan ekspresinya, memilih membalas dengan sikap hormat. Benar sekali, Pak D. Ingatan saya memang sudah banyak terhapus, ucap Sudiro dengan tenang. Mbah Barno tersenyum, namun senyum itu tidak sepenuhnya sampai ke matanya. Itu wajar, Diro, karena kau pergi lama sekali dan banyak hal yang telah berubah, termasuk diriku ini, balas Mbah Barno sambil tersenyum lagi. Pak Barno ini adalah anugerah bagi desa kita, Diro. Sejak beliau bisa berjalan kembali, bantuan mengalir kemana-mana. Lumbung desa yang tadinya kosong kembali terisi setelah gagal panen, dan warga yang kesusahan dibantu. Bahkan untuk urusan sawah dan irigasi, semua mendapat sentuhan tangan beliau, sambung Mbah Minto sambil menatap Mbah Barno penuh hormat. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang yang masih diberi umur panjang, Minto. Bukankah begitu seharusnya, Diro? Selam Mbah Barno sambil tertawa kecil. Tentu saja, Pak D. Membantu sesama itu adalah sebuah kewajiban, balas Sudiro mengangguk pelan. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di desa ini, Pak D? Kenapa sering terjadi gagal panen dan juga banyak warga yang kekurangan? Tanya Sudiro sambil menatap ke arah Mbah Minto, Mbah Barno, dan juga Lek Pujo. Mbah Minto menarik nafas panjang sebelum menjawab. Wajahnya yang sejak tadi tampak tenang kini mengeras. Garis-garis usia di keningnya terlihat lebih dalam. Dia menatap Sudiro sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Lek Pujo dan juga Mbah Barno, seolah ingatan pahit itu terhampar jelas di hadapannya. Semua ini bermula sejak Marno naik menjadi kepala desa, Diro, ucapnya dengan suara pelan. Marno? Apakah Marno sepupuku, Pak D? Anaknya mendiang Pak D Cipto? Tanya Sudiro dengan wajah terkejut. Bukan, Le, jawab Lek Pujo singkat. Marno yang ini bukan orang asli Karang Anom, tapi dia menikah dengan warga desa ini, imbuh Lek Pujo menjelaskan. Walah, aku pikir Mas Marno, Pak Le, anaknya mendiang Pak D Cipto, balas Sudiro lagi. Awalnya tidak ada yang mencurigakan, Diro. Marno datang dengan janji-janji perbaikan dan berbicara soal kemajuan serta kesejahteraan desa ini. Tapi begitu dia berkuasa, semuanya berbeda. Bahkan air saja menjadi barang mahal di desa Karang Anom ini, ujar Mbah Minto menceritakan. Mbah Minto juga mengatakan bagaimana Lurah Marno perlahan menguasai jalur irigasi. Pintu-pintu air yang selama ini menjadi milik bersama mulai dikunci, aliran sungai kecil dialihkan, bendungan darurat dibuat tanpa musyawarah. Sawah-sawah yang berada di luar lingkaran kekuasaannya mulai mengering, retak, dan mati perlahan. Tanah yang dulu subur berubah keras dan menolak benih. Gagal panen bukan hanya datang sekali, Diro,
Tapi berturut-turut, warga kehabisan uang simpanan, hutang menumpuk, dan pada saat itulah Marno datang menawarkan pertolongan yang sebenarnya malah memperparah keadaan. Imbuh Mbah Minto lagi. Mbah Barno yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Suaranya tetap tenang, namun ada nada berat yang tertahan di dalamnya. Marno tidak bergerak sendiri, Diro. Ada orang-orang dari luar daerah ini yang membantunya. Mereka membawa uang banyak. Tanah yang dibeli murah itu kemudian dikuasai bersama. Sawah berubah menjadi lahan tertutup yang dijaga dan tidak lagi bisa disentuh warga. Selain itu, dia juga mengancam orang-orang yang berusaha membantu warga yang sedang kesulitan. Bahkan aku sendiri harus membayar mahal untuk air irigasi yang menuju ke sawahku, ujar Mbah Barno dengan wajah yang terlihat kesal. Yang melawan ditekan, Diro. Yang bersuara dipatahkan. Imbuh Mbah Minto. Sudahlah Mbah, nanti kalau orang-orangnya Lurah Marno dengar, kita akan dapat masalah, sahut salah seorang tetangga yang merasa ketakutan. Justru aku sengaja berbicara di sini, Lekman, biar Sudiro tahu dan mau membantu kita untuk keluar dari kesulitan yang sangat menekan ini. Lagi pula, orang-orangnya Marno akan berpikir dua kali jika mereka akan mengancam Sudiro, balas Mbah Minto sambil tersenyum. Apakah kalian lupa siapa yang berani melawan Mbah Seronggot dan menghancurkan perguruannya? Dan sekarang harapan kita tertuju padanya, imbuh Mbah Minto sambil menatap dalam ke arah Sudiro. Sudiro terdiam. Di balik ketenangannya, amarah bergolak perlahan, terjaga rapat agar tidak tumpah. Dia merasakan denyut asing di tanah Karang Anom, bukan hanya akibat kerakusan manusia, tapi juga karena ada sesuatu yang memperkuat ketidakadilan itu dari balik tirai tak kasat mata. Widanu yang berdiri tak jauh dari mereka merasakan hal yang sama. Tangannya mengepal tanpa sadar. Di matanya aliran energi di sekitar desa tampak kusut, seperti air yang dipaksa mengalir ke arah yang berlawanan. Mbah Barno menatap Sudiro kembali. Itulah sebabnya banyak warga yang berharap pada kehadiranmu, Diro. Bukan karena ketakutan, tapi karena kau mengenal desa ini sebelum semua berubah, ucap Mbah Barno penuh harap. Lalu apa yang bisa saya lakukan, Mbah? Tanya Sudiro dengan wajah tegas. Sebentar lagi akan ada pemilihan lurah, Diro. Dan sepertinya hanya dirimu yang bisa menandingi Lurah Marno dan menghentikan kekuasaannya, balas Mbah Minto yang disambut riuh orang-orang yang ada di rumah itu. Benar sekali, Diro. Untuk semua biaya yang diperlukan, biar aku yang menanggungnya, imbuh Mbah Barno dengan mantap. Riuh suara di dalam rumah perlahan mereda berganti dengan kesunyian yang syarat makna. Tatapan para tetangga, saudara-saudaranya yang datang kini tertuju pada Sudiro, bukan dengan sorak atau paksaan, melainkan dengan harapan yang lahir dari keputusan panjang. Sudiro berada di tengah ruang itu sebagai orang desa yang pernah pergi dan kini kembali membawa bayangan masa lalu yang masih diingat banyak orang. Masa ketika Karang Anom hidup dari sawahnya sendiri, bukan dari belas kasihan siapapun. Nama Sudiro sendiri beredar di antara bisik-bisik yang saling bersautan, bukan sebagai pendekar, bukan pula sebagai orang berilmu, melainkan sebagai sosok yang memahami denyut desa sebelum kerakusan merenggut keseimbangannya. Para tetua menyadari, untuk menghadapi Lurah Marno bukan hanya perkara keberanian, melainkan bertahan untuk berdiri di tengah tekanan, fitnah, dan ancaman yang selama ini membungkam warga. Kesepakatan pun tumbuh tanpa perlu banyak kata.
Waktu pemilihan lurah yang kian dekat menjadi kesempatan terakhir untuk menghentikan penguasaan irigasi, pengeringan sawah, dan pembelian tanah yang merampas masa depan. Di antara kegelisahan itu, Mbah Barno mengambil peran sebagai penopang dari balik layar, memastikan segala kebutuhan tercukupi agar perjuangan itu tidak patah sebelum dimulai. Sudiro merasakan beban itu jatuh di pundaknya bukan sebagai kehormatan, melainkan sebagai amanah. Dia menyadari langkah ini akan menyeret keluarganya ke dalam pusaran konflik yang lebih luas, melibatkan kekuasaan manusia dan kekuatan tak kasat mata yang menopangnya. Namun justru di sanalah letak tanggung jawabnya sebagai penjaga. Dia berdiri di antara kepentingan, menahan benturan, dan mengembalikan keseimbangan yang telah lama tercabik. Malam pun turun perlahan di desa Karanganom. Di balik dinding rumah tua yang kembali bernafas, sebuah keputusan telah mengakar. Bukan lagi soal siapa yang akan menjadi lurah, melainkan tentang siapa yang berani mengakhiri ketakutan dan memulihkan desa yang nyaris kehilangan jiwanya. "Bagaimana menurut sampeyan, Bu?" tanya Sudiro kepada Srikanti ketika malam telah larut dan suasana desa di Karanganom terasa sunyi. "Sampeyan sudah melewati banyak kejadian-kejadian yang bagi orang awam adalah sebuah kemustahilan, Pak. Jadi menurut Ibu, Bapak mampu mengembalikan kesejahteraan desa ini?" balas Srikanti dengan penuh keyakinan dan mendukung Sudiro. "Apa sampeyan ndak keberatan kalau seandainya aku benar-benar menjadi lurah di desa ini?" tanya Sudiro lagi. "Ya ndak toh, Pak. Kenapa harus keberatan? Ibu dan juga Widanu pasti mendukung Bapak," balas Srikanti sambil tersenyum. Sejak malam keputusan itu mengendap, pergerakan kecil mulai terjadi di Karanganom. Tidak mencolok, tidak pula gegabah. Segalanya dijalankan dengan kehati-hatian khas orang-orang yang telah lama hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan yang menekan. Mbah Barno menjadi poros menggerak dari balik rumahnya. Lelaki tua itu memanggil orang-orang kepercayaannya satu persatu, bukan untuk mengumbar rencana, melainkan untuk menimbang kekuatan dan kelemahan mereka. Sedangkan Mbah Minto bergerak di luar jalur yang berbeda. Sebagai sesepuh yang disegani, dia mendatangi rumah-rumah warga pada waktu yang dianggap aman. Usai maghrib, ketika ladang telah ditinggalkan dan telinga-telinga asing jarang berkeliaran, dia mendengar lebih banyak daripada berbicara, mengumpulkan kisah ancaman, tekanan, dan ketakutan yang selama ini disimpan rapat-rapat. Dari sanalah dia tahu luka desa itu jauh lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. Lek Pujo sendiri mengambil peran sebagai penghubung. Dia menyatukan para sesepuh yang sejak awal memilih menjauh dari kekuasaan Lurah Marno. Mereka adalah orang-orang tua yang dulu ikut membuka sawah, menanam pohon peneduh, dan menjaga sumber air sebelum semuanya dipagari dan diberi tanda larangan. Di rumah-rumah sederhana mereka menyusun kesepahaman, tidak memancing keributan, tidak juga terpancing provokasi, dan tidak bergerak sendiri-sendiri. Di sisi lain, para sesepuh juga tidak menutup mata pada sisi lain dari kekuasaan Lurah Marno. Malam-malam tertentu digunakan untuk lelaku sederhana, tirakat sunyi, doa-doa yang ditujukan pada penjaga desa, dan permohonan agar Karanganom dijauhkan dari benturan yang lebih gelap. Mereka sadar lawan yang dihadapi bukan hanya manusia, melainkan juga pengaruh gaib yang selama ini menopang keserakahan Lurah Marno. Sudiro mengamati semua itu dari jarak yang cukup. Dia tidak mendahului, tidak pula memaksakan kehendak. Baginya, persiapan itu bukan sekedar strategi untuk memenangkan pemilihan lurah, melainkan proses pengembalian keberanian warga untuk berdiri sebagai satu tubuh. Dia tahu, bila fondasi itu rapuh, kemenangan apapun hanya akan melahirkan luka baru. "Hampir separuh warga desa sudah mendukungmu, Tiro.
Tapi aku dan Mbah Barno serta Mbah Minto belum berani bergerak keluar desa," ujar Lek Pujo yang pagi itu sudah berada di rumah Sudiro. "Tidak perlu terburu-buru, Pak Lek. Yang penting semua administrasi untuk pendaftaran calon lurah sudah siap," balas Sudiro dengan tenang. "Siapa yang mengurusnya, Le?" tanya Lek Pujo penasaran. "Cucunya Mbah Barno, Pak Lek. Namanya Tantri," balas Sudiro yang membuat Lek Pujo merasa tenang. Akhirnya gadis itu mau juga keluar dari rumah. Padahal sebelumnya dia menjadi gadis pemalu yang selalu mengurung diri di dalam rumahnya. Ketika Mbah Barno masih menjadi mayat hidup, Le, ucap Lek Pujo yang membuat Sudiro penasaran. "Memangnya apa yang terjadi pada Mbah Barno, Pak Lek?" tanya Sudiro sambil menatap ke arah Lek Pujo. "Ceritanya panjang, Diro. Tapi aku yakin Mbah Barno akan menceritakannya sendiri padamu, karena aku pernah mendengar jika dia sedang mencari orang yang memiliki kemampuan seperti dirimu untuk mengantarkannya kembali ke dunia lain," balas Lek Pujo menjelaskan. "Aku jadi semakin penasaran, Pak Lek. Aku pikir Mbah Barno itu tinggal di desa Karangmulyo." "Memang benar, Diro. Dulu desanya bernama Karangmulyo. Tapi beberapa tahun yang lalu desa itu terbelah dua. Sebagian ikut wilayah Karanganom dan sebagian lagi ikut wilayah Karangsari," ujar Lek Pujo menjelaskan. Rumah Sudiro yang selama bertahun-tahun hanya berdiri sebagai bangunan sunyi perlahan berubah wajah. Setiap sore hingga menjelang malam, serambinya dipenuhi kembali langkah-langkah pelan dari para sesepuh desa. Mereka datang tanpa penanda dan tanpa hiruk-pikuk, duduk melingkar berbagi kabar dan menyatukan kepedulian yang selama ini terpendam. Di ruang tengah rumah itu, arah dan sikap mulai dirumuskan dengan hati-hati, bukan untuk melawan secara membabi buta, melainkan untuk melindungi desa dari kehancuran yang kian nyata. Sementara itu, Widanu memilih mengambil peran yang berbeda. Dia memahami betul bahwa penderitaan warga Karanganom bukan hanya soal tanah dan jabatan, tapi juga soal ketakutan. Banyak pemuda desa yang sebenarnya ingin bersuara, tapi nyali mereka ciut oleh ancaman dan pengalaman pahit yang telah menelan korban. Karena itulah, Widanu sengaja mengumpulkan mereka bukan untuk mengajak melawan siapapun, melainkan untuk membangun keberanian dan ketahanan diri. Dia mulai memberikan penjelasan sederhana jika latihan yang akan mereka lakukan itu bukan untuk membuat keributan, apalagi menyerang aparat desa atau orang-orang suruhan Lurah Marno. Yang dia ajarkan adalah bekal menjaga diri agar mereka tidak lagi mudah diintimidasi dan tidak runtuh oleh tekanan fisik maupun mental. Barulah setelah itu latihan bela diri dilakukan. Di halaman belakang rumah di bawah pohon nangka tua, Widanu melatih mereka dari dasar. Pernafasan diatur agar pikiran tetap jernih dan kuda-kuda dibentuk supaya tubuh tidak mudah goyah. Dan gerak menghindar diasah agar naluri bertahan hidup kembali terbangun. Tidak ada jurus yang mematikan dan tidak ada ajian yang dipamerkan. Semua dilakukan perlahan, terukur dan penuh kesadaran. Beberapa pemuda yang usianya lebih tua dari Widanu sempat memandang latihan itu dengan ragu. Namun keraguan itu perlahan meluruh karena mereka merasakan sendiri perubahan pada tubuh dan batin. Nafas yang lebih panjang, langkah yang lebih mantap, dan keberanian yang tumbuh tanpa disadari. Widanu selalu menekankan satu hal, kekuatan bukan untuk mencari musuh, tetapi agar mereka tidak lagi merasa sendirian ketika ketidakadilan datang menekan. Hari demi hari jumlah pemuda yang ikut latihan bela diri itu bertambah, bukan karena ajakan terbuka, melainkan karena kabar yang menyebar dari mulut ke mulut. Karanganom mulai memiliki generasi muda yang tidak lagi hanya menunduk dan berharap. Mereka belajar berdiri, menjaga diri, dan saling melindungi.
Akan tetapi, gerakan yang dilakukan dengan rapi dan senyap itu tetap menimbulkan riak. Di desa Karanganom, perubahan sekecil apapun sulit disembunyikan terlalu lama. Orang-orang yang terbiasa mondar-mandir di warung, di pos ronda, dan di tepi sawah mulai memperhatikan satu hal yang sama. Rumah Sudiro kembali hidup, dan para pemuda yang dulu mudah ditakut-takuti kini terlihat lebih tenang dan lebih berani. Kabar itu pun perlahan sampai ke telinga orang-orang yang selama ini menjadi kepanjangan tangan dari Lurah Marno. Mereka bukan orang asing karena sebagian adalah warga desa itu sendiri, dan sebagian lain memang pendatang yang sengaja dipelihara dengan uang dan janji-janji. Dari merekalah laporan demi laporan mengalir, disertai bumbu kecurigaan dan ketakutan akan kehilangan kuasa. Tak lama kemudian, ancaman mulai bermunculan dengan cara yang halus. Beberapa sesepuh yang sering terlihat di rumah Sudiro didatangi orang tak dikenal pada malam hari, sekedar mengingatkan agar mereka tidak ikut campur dalam urusan yang lebih besar dari yang mereka ketahui. Sawah milik salah satu pendukung Sudiro mendadak tidak dialiri air selama beberapa hari, seolah menjadi peringatan tanpa suara. Ada pula ternak yang dilepas begitu saja dari kandangnya, yang membuat pemiliknya rugi tapi tak punya bukti untuk menuntut siapapun. Ketika peringatan itu tak membuahkan hasil, cara-cara kasar pun mulai dipilih. Coretan ancaman muncul di dinding rumah warga yang terang-terangan mendukung Sudiro. Beberapa pemuda yang rutin berlatih bersama Widanu dibuntuti saat pulang ketika sore hari. Langkah-langkah asing terdengar di belakang mereka cukup dekat dan cukup untuk membuat jantung berdegup. Di warung dan di sawah, fitnah mulai ditebar. Sudiro disebut ingin menguasai desa demi kepentingannya sendiri. Para pemuda dituduh sedang dipersiapkan untuk membuat kerusuhan. Bahkan ada kabar yang sengaja dibesar-besarkan, seolah latihan yang dilakukan Widanu adalah awal dari pemberontakan yang terbuka. Semua dirancang untuk satu tujuan, menanamkan rasa takut dan memecah keberanian yang baru tumbuh. Meski demikian, ancaman-ancaman itu justru memperjelas satu hal: apa yang dilakukan Sudiro, para sesepuh, dan para pemuda telah menyentuh titik yang selama ini dianggap aman oleh Lurah Marno. Karanganom yang dulu tunduk dan diam, kini mulai menunjukkan tanda-tanda akan bangkit kembali. Di balik ketenangan wajah Sudiro, dia memahami bahwa fase ini adalah awal dari ujian yang sesungguhnya. Bukan lagi sekedar rencana dan harapan, melainkan benturan kepentingan yang nyata. Dan seperti air yang mulai menggerus batu, tekanan yang datang perlahan menandakan bahwa badai di desa Karanganom tidak lama lagi akan pecah. "Apa yang kita lakukan sudah diketahui Lurah Marno dan juga kaki tangannya, Jo," ujar Mbah Minto yang kala itu sedang berkumpul di rumah Sudiro bersama Mbah Barno dan beberapa warga lainnya. "Biarkan saja toh, jika perlu sekarang kita harus melawan," sahut Mbah Barno dengan tegas. "Aku hanya merasa kasihan pada warga yang sudah mendapatkan ancaman secara langsung, Mbah Barno. Jadi menurutku, kita harus lebih berhati-hati dan meminta warga yang sudah mendapat ancaman untuk sedikit menjauh dari lingkaran kita untuk sementara waktu," balas Mbah Minto menjelaskan. "Selain itu, sampean dan juga kita semua harus lebih berhati-hati lagi, Pak D," ucap Sudiro dengan wajah yang terlihat memerah. "Untuk itu aku sudah meminta Widanu dan beberapa pemuda untuk berjaga di rumah Mbah Minto, Lek Pujo, dan juga Mbah Barno. Itu pun jika panjenengan semua bersedia," Imbu Sudiro menjelaskan. "Kalau aku tentu tidak akan keberatan, Diro. Justru itu akan membuat lebih aman," balas Mbah Barno sambil tersenyum. "Kalau begitu, sebaiknya untuk sementara waktu aku akan tinggal di sini saja, Diro.
Dan biarkan pemuda-pemuda itu berjaga di rumah Mbah Noto dan Pak Santo, serta beberapa rumah lainnya, termasuk rumah Mas Minto dan juga Mas Barno tentunya, ujar Lek Pujo yang disambut anggukan kepala tanda setuju. Keputusan itu segera dijalankan tanpa banyak penundaan. Malam yang turun di desa Karanganom tidak lagi hanya membawa sunyi, tapi juga kesigapan yang tersembunyi. Para pemuda yang selama ini berlatih bersama Widanu dibagi ke beberapa titik, bukan untuk pamer keberanian, melainkan untuk berjaga, diam, waspada, dan tidak mencolok. Di rumah Mbah Minto, dua pemuda bergantian duduk di gardu kecil dekat halaman. Mereka tidak membawa apapun yang mencurigakan, hanya tongkat bambu dan senter, seolah menyatu dengan suasana ronda malam yang sudah biasa dilakukan warga sejak dulu. Di rumah Mbah Noto dan Pak Santo, penjagaan dibuat lebih sederhana lagi. Para pemuda berpura-pura menginap dan membantu pekerjaan kecil, sekaligus memastikan tidak ada langkah asing yang terlalu lama mengendap di sekitar rumah. Sementara itu, Widanu ditempatkan di rumah Mbah Barno. Rumah besar milik lelaki tua itu memang sudah lama dikenal sebagai bangunan yang paling kokoh di Karanganom. Halamannya luas, pepohonan tua berdiri mengelilingi seperti pagar alami. Di sanalah Widanu berjaga bersama Rajiman, teman sebayanya yang bertubuh gempal, berwajah lugu, dan selalu tampak sedikit canggung dalam setiap gerakannya. Maafkan Simbah Yole, Simbah malah membuat kalian repot dengan berjaga di rumah ini, ujar Mbah Barno yang duduk di teras rumahnya bersama Widanu dan juga Rajiman. Tidak apa-apa Mbah, tidak ada yang direpotkan. Ini memang sudah menjadi kewajiban kami sebagai pemuda, balas Widanu sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, pintu rumah berderit pelan. Cucu Mbah Barno yang bernama Tantri melangkah keluar sambil membawa nampan berisi wedang teh yang masih mengepulkan uap, serta semangkuk kecil kacang rebus dan beberapa potong pisang goreng yang aromanya langsung menyebar ke halaman. Cahaya lampu pijar memantul di wajahnya yang lembut namun sedikit gugup. Ini untuk kalian, ucapnya lirih sambil menurunkan nampan di atas bangku kecil dekat Widanu dan Rajiman. Widanu menatapnya sejenak, senyumnya tidak lebar, hanya lengkung tipis di sudut bibirnya, yang terlihat tenang, hangat, dan menyimpan sesuatu yang sulit diterjemahkan. Tatapan itu membuat Tantri merasa malu dan langsung menunduk. Pipinya memerah tanpa dia sadari, dan tangannya merapikan pinggiran nampan yang sebenarnya sudah rapi sejak awal. Rajiman yang sejak tadi memperhatikan dari samping langsung bersuara sambil terkekeh. Wah, pas banget loh Mbak. Dari tadi perutku sudah bunyi terus. Cuma malu mau ngomong, ucap Rajiman yang membuat Widanu dan Mbah Barno tertawa. Ini cucuku Le, namanya Tantri. Dia juga membantu bapakmu dalam proses pendaftaran calon lurah, ujar Mbah Barno yang membuat Widanu menatap ke arah Tantri yang segera masuk ke dalam rumah. Malam di rumah Mbah Barno terasa tenang. Uap teh hangat perlahan memudar ke udara bercampur dengan dinginnya angin lembah. Di antara tugas berjaga dan ancaman yang masih membayang, terselip rasa hangat yang sederhana dan cukup untuk membuat malam terasa lebih hangat. Dan keberanian yang tumbuh itu tidak lagi sekedar kewajiban, melainkan juga keinginan untuk tetap bertahan. Berbeda dengan suasana tenang yang menyelimuti rumah Mbah Barno, rumah Mbah Minto, serta beberapa rumah warga yang dijaga para pemuda, rumah besar peninggalan orang tua Sudiro justru tenggelam dalam kesunyian yang tidak wajar. Lampu-lampu di dalam rumah telah dipadamkan lebih awal. Pintu-pintu tertutup rapat, dan halaman luas itu tampak seperti rumah kosong yang ditinggalkan. Di balik bayangan pepohonan, beberapa sosok bergerak pelan. Langkah mereka ringan, nyaris tanpa suara, seolah telah hafal betul ritme malam Karanganom. Tanpa saling bicara, mereka menyebar, masing-masing membawa buntalan kecil dari kain lusuh. Saat sampai di sudut-sudut rumah, di bawah tiang utama,
Di dekat ambang pintu, di sisi dapur dan di belakang rumah, mereka membuka kain itu perlahan. Butiran tanah gelap dijatuhkan sedikit demi sedikit, ditebarkan ke penjuru halaman dan diselipkan di celah-celah kayu tua. Tanah itu bukan tanah biasa. Aromanya lembab dan berat, menyisakan hawa dingin yang aneh meski malam sedang hangat. Setiap butiran tanah telah diberi rapalan, dirangkai dengan niat kotor dan dendam yang dipelihara. Salah satu dari orang-orang itu sempat menempelkan telapak tangan ke tanah sambil bibirnya bergerak melafalkan mantra penutup. Setelah itu, tanpa menoleh lagi, mereka pergi ke berbagai arah. Namun sebelum langkah mereka benar-benar meninggalkan pekarangan rumah Sudiro, seketika sesuatu yang tak kasat mata menyentuh batas kesadaran mereka. Udara mendadak berubah, hening yang semula terasa kosong kini menekan, seolah malam menahan nafasnya sendiri. Salah satu dari orang-orang itu sempat melangkah lebih cepat, tetapi kakinya terasa berat lalu berhenti sepenuhnya. Dalam hitungan detik, tubuh-tubuh itu membeku di tempat masing-masing, tidak terjatuh tapi tak mampu bergerak, seperti patung yang dipahat dari daging dan tulang. Kaku merambat dari telapak kaki hingga ke persendian, mengunci nafas di dada. Jantung masih berdetak, namun tubuh tak lagi menuruti kehendak. Keringat dingin mengalir, bercampur ketakutan yang tiba-tiba tumbuh tanpa sebab yang jelas. Di saat itulah pagar gaib rumah Sudiro menunjukkan jati dirinya. Lapisan pelindung yang sempat terkikis oleh tanah kuburan bergetar, lalu menguat kembali. Dari dalam tanah, dari serat-serat kayu tua dan dari udara di antara pepohonan, energi murni bangkit seperti aliran yang menemukan kembali jalurnya. Bukan energi yang mengamuk, melainkan energi yang tegas, menilai, menimbang, dan memutuskan. Tidak hanya itu, bayangan samar terbentuk di antara cahaya bulan dan gelap halaman. Gatra Pawira hadir tanpa suara, 4 pedang cahayanya berputar perlahan, tidak untuk menyerang melainkan membentuk kurungan tak kasat mata. Setiap bilahnya memancarkan tekanan yang membuat sukma para penyusup gemetar, seolah jiwa mereka ditahan dan terpisah dari raganya. Di sisi lain pekarangan, Wanarupa menyatu dengan bayangan pohon tua. Wujudnya tidak sepenuhnya menampakkan diri, tapi kehadirannya terasa jelas, seperti naga putih yang melingkar menjaga pusat rumah. Tatapan gaibnya menembus lapisan niat, membaca tujuan kotor yang dibawa tanah-tanah yang sudah diberi rapalan mantra. Tanah di bawah kaki para penyusup bergetar halus karena Kiwanasela bangkit dari unsur batu dan tanah keras. Energinya padat dan berat mengunci gerak jasmani. Sementara itu, Kiwanataru menyusup melalui akar-akar dan serat kayu, mengikat sukma dengan kelembutan yang justru tidak bisa dilawan. Bukan dengan rasa sakit, melainkan dengan kesadaran bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Para penyusup itu kini sepenuhnya terperangkap, tidak diserang, tidak pula dilukai, hanya ditahan di ambang antara takut dan penyesalan. Mantra-mantra yang mereka tebarkan bergetar, sebagian luruh menjadi debu tak bermakna, sebagian lain dinetralisir dan diputus dari niat awalnya. Pagi pun datang dengan kabut tipis yang masih menyelimuti desa Karang Anom. Akan tetapi, keheningan yang biasanya menenangkan kini digantikan oleh kegelisahan yang samar. Tubuh para penyusup yang semalam terperangkap dalam cengkeraman energi gaib masih kaku. Beberapa bahkan belum mampu menundukkan pandangan mereka. Di antaranya, ada yang berdiri seperti patung dengan mata menatap kosong ke arah rumah Sudiro. Sementara yang lain, ada yang berjongkok dengan punggung menekuk, seolah menahan sesuatu yang tak terlihat. Ada pula yang terlihat jelas ketakutan, nafas tersengal dan tangan gemetar, namun tak mampu melangkah jauh dari batas pekarangan. Sebagian lagi bergerak mondar-mandir di depan pagar rumah. Sementara yang lainnya lagi terlihat mengitari pohon sawo besar, seakan berusaha mencari perlindungan dari sesuatu yang tak kasat mata.
Warga yang mulai keluar dari rumah mereka untuk memulai hari pertama bekerja di sawah dibuat terkejut. Kabar tentang kejadian aneh itu perlahan menyebar dan segera berubah menjadi kegemparan. Anak-anak berlari menunjuk ke arah 8 orang yang memakai pakaian serba hitam itu, sementara orang-orang dewasa berdiri tertegun menyaksikan dengan mata yang membelalak. "Apa-apaan itu? Kenapa mereka ada di sana?" ucap seorang tetangga Sudiro dengan wajah yang terlihat kebingungan. Semua mata tertuju pada 8 orang itu. Ada yang diam, ada pula yang gelisah. Bahkan ada yang mencoba melangkah mundur, tapi tubuh mereka tetap seakan disekap oleh sesuatu yang lebih besar dari kehendak mereka sendiri. Pemandangan itu membuat desa mendadak tegang. Meski mereka tidak menyerang, tapi kehadiran mereka sudah cukup menimbulkan rasa takut yang menyelimuti halaman rumah Sudiro. Sementara itu, Sudiro mengamati semuanya dengan tenang. Matanya menatap setiap gerakan para penyusup, menganalisis celah mana yang mungkin mereka gunakan untuk meloloskan diri atau melancarkan serangan berikutnya. Di sampingnya, Gatrapawira berdiri. 4 pedang cahayanya masih berputar pelan, siap mengambil alih jika ada yang mencoba menabrak batas gaib rumah. Warna rupa melingkar di atas, wujud naga putihnya samar namun menimbulkan hawa tegang yang membuat tubuh para penyusup semakin tak nyaman. "Apa yang akan kau rencanakan selanjutnya, Diro?" tanya Gatrapawira dengan suara bergetar. "Aku sengaja memancing orang yang selama ini membuat warga desa hidup sengsara dalam bayang-bayang ketakutan, Wira. Dan ketika orang itu muncul, kita akan melumatnya," balas Sudiro dengan tegas. Pagi itu desa Karanganom tidak hanya terbangun dengan sinar matahari yang hangat, tapi juga dengan kesadaran baru bahwa rumah Sudiro bukan sekedar rumah tua. Dia adalah benteng yang dijaga oleh makhluk-makhluk gaib. Dan siapapun yang berani menebar ancaman, meski dengan niat jahat sekalipun, akan tetap ditahan oleh kekuatan yang tak kasat mata. Para penyusup tetap kaku, tak mampu bergerak hingga matahari semakin meninggi, membuat warga semakin bingung dan takut. Tanpa satu kata pun, Sudiro menjadi pusat perhatian bukan karena adanya perkelahian, melainkan karena wujud ancaman yang terlihat namun tak bisa disentuh. "Awakmu iku benar-benar orang sakti, Diro," ujar Mbah Minto yang segera datang ke rumah Sudiro setelah mendapat kabar yang menggemparkan itu. "Tidak, Pakde, aku tidak melakukan apa-apa. Ini semua terjadi karena niat jahat dari mereka sendiri," balas Sudiro dengan tenang. "Lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya, Le?" tanya Lek Pujo dengan wajah cemas. "Kita buka saja penutup wajah orang-orang itu, Pak Le, dan akan kita tanyakan maksud serta tujuan mereka," balas Sudiro dengan tenang. "Kau ini memang nekat, Diro. Sekarang kau sudah menyatakan perang terbuka dengan Lurah Marno," ucap Lek Pujo lagi. "Aku hanya tidak ingin lurah itu mengancam warga desa, Pak Le. Jika dia memang ingin melanjutkan semua permasalahan ini, maka dia sudah tahu siapa yang menjadi target utamanya," balas Sudiro dengan sikap yang sangat tenang. Sudiro menundukkan badan sejenak, menarik nafas panjang, lalu melangkah perlahan ke arah 8 sosok yang masih berdiri kaku di halaman rumahnya. Di belakangnya, Mbah Minto, Lek Pujo, Widanu, dan beberapa pemuda serta beberapa warga yang berani ikut mendekat, menambah tekanan tak terlihat yang membungkam ketakutan para penyusup. Dengan tangan mantap, Sudiro mulai membuka penutup wajah orang pertama. Terlihat jelas wajah seorang pemuda yang dikenal oleh warga. Sorot matanya kosong, bercampur rasa takut dan rasa bersalah. Warga yang berdiri di sekeliling langsung mengenalinya. "Walah, itu Narjo, anaknya Pak Dasmin," seru seorang warga. Semua yang ada di pekarangan rumah Sudiro dibuat terkejut ketika mereka tahu jika ternyata 4 dari 8 orang itu adalah warga desa Karanganom sendiri yang selama ini bekerja sebagai kaki tangan Lurah Marno. Mereka yang sebelumnya tertawa dan menebar ancaman kini hanya bisa menundukkan kepala,
menyadari bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Satu persatu Sudiro membuka penutup wajah yang lain. Seorang lelaki paruhbaya yang dikenal sebagai penjual sayur di pasar desa, seorang lelaki muda yang sehari-hari bekerja di irigasi sawah, dan seorang pemuda lain yang terlihat tangguh dan kerap ada di balai desa. Semuanya warga Karanganom yang telah terseret dalam tipu daya Lurah Marno. Keempatnya menatap Sudiro dengan campuran rasa takut, malu, dan penyesalan. 4 orang lainnya terlihat asing bagi warga desa. Mereka jelas berasal dari luar Karanganom. Beberapa orang membawa bekas luka atau bekas tanda keras di tangan, memperlihatkan pekerjaan mereka sebagai penjaga pintu air dan pengawas persawahan milik Lurah Marno. Mereka adalah bayangan yang selama ini memastikan bahwa kekuasaan Marno tetap dominan, memanipulasi irigasi dan sawah demi keuntungan sang lurah. Tatapan mereka tajam, namun tubuh mereka tetap kaku di bawah pengaruh energi gaib yang menahan gerak mereka. Suasana seketika berubah. Warga desa saling bertukar pandang. Sebagian merasa lega karena ancaman dari luar desa jelas terlihat. Sebagian lain muram mengetahui bahwa tetangga mereka sendiri telah terjebak dalam permainan politik Lurah Marno. Namun, semua menahan diri. Mereka menyadari bahwa posisi mereka kini bergantung pada tindakan Sudiro, orang yang telah pulang dari perjalanan panjang, membawa kekuatan dan wibawa yang tidak terbantahkan. Sudiro menatap ke-8 orang itu, matanya menyapu tiap gerakan sekecil apapun. Dia tahu, dari sinilah segalanya akan dimulai. Ancaman Lurah Marno bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga loyalitas, pengkhianatan, dan keputusan. Yang semua itu harus dibaca dengan kepala dingin sebelum langkah berikutnya diambil. Warga desa menahan nafas, siap mengikuti perintah Sudiro, menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga tentang menghadapi kenyataan yang tersembunyi di balik wajah-wajah yang mereka kenal. Setelah ini sampaikan kepada Tuan kalian, katakan jika Sudiro telah kembali dan siap membangun kesejahteraan warga desa Karanganom tanpa ancaman dari siapapun, ujar Sudiro dengan tegas. Setelah itu, dia melepaskan ikatan gaib yang membelenggu orang-orang itu, dan beberapa di antara mereka segera pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Berita tentang kegagalan 8 orang itu akhirnya sampai ke telinga Lurah Marno. Siang itu, sosok lurah dengan wajah murka sedang duduk di kursi kayu besar di pendopo rumahnya yang megah, dikelilingi beberapa kaki tangan yang gugup. Wajahnya memerah, nafasnya memburu, tangan kanannya mengepal kuat hingga urat-urat lengannya menegang. "Ini mustahil," ucap Lurah Marno dengan suaranya yang menggema di ruangan, menimbulkan ketegangan di antara para pengikutnya. 8 orang itu seharusnya memastikan rumah Sudiro tidak aman. Mereka seharusnya menimbulkan ketakutan, menebar ancaman, dan memecah belah warga. Tapi lihat apa yang terjadi, mereka malah membuatku malu, imbuhnya lagi sambil mendengus. Kemurkaan Lurah Marno tidak hanya memunculkan ketakutan di dalam pendopo, tapi juga menebar hawa gelap yang terasa hingga rumah-rumah di sekitarnya. Dia mulai merancang langkah baru yang lebih licik dan lebih berbahaya, serta akan menimbulkan konflik terbuka antara kekuasaan desa dan keberanian Sudiro. "Sekarang kumpulkan dukun-dukun sakti yang kalian kenal. Berapapun jumlahnya dan berapapun maharnya aku akan bayar. Yang penting Sudiro dan keluarganya bisa mati," ujar Lurah Marno dengan suara tegas. "Pokoknya Sudiro harus lenyap dari muka bumi ini, karena aku tidak ingin ada calon lain yang menjadi penghalang dalam pemilihan lurah nanti." Imbuhnya lagi yang membuat orang-orang kepercayaannya langsung pergi melaksanakan perintahnya. Perintah itu meluncur seperti pisau yang dilempar tanpa ragu.
Kaki tangan Lurah Marno menyebar ke berbagai arah, menembus batas desa untuk mendatangi orang-orang yang selama ini hidup di pinggir dunia. Para dukun, pawang, dan pelaku ilmu hitam yang namanya jarang disebut terang-terangan. Janji bayaran besar dan perlindungan kekuasaan menjadi umpan yang sulit ditolak. Satu persatu, mereka mulai bergerak menuju Karang Anom, membawa niat yang sama, yaitu mematahkan Sudiro dengan cara apapun. Namun sejak perintah itu terucap, sesuatu telah berubah di lapisan tak kasat mata desa. Tanah Karang Anom bergetar halus bukan oleh gempa, melainkan oleh gema yang kembali terbangun. Pagar gaib rumah Sudiro yang semula hanya bersifat menjaga, kini mulai beradaptasi. Dia tidak lagi sekedar menahan, tapi membaca arah niat, menandai setiap langkah yang membawa kebencian murni. Ketika matahari mulai tenggelam sepenuhnya dan langit di desa Karang Anom berubah kelam tanpa bintang, udara di sekitar rumah Sudiro terasa berat, seolah mengandung muatan yang tak wajar. Pagar gaib yang melingkupi rumah besar itu berdenyut perlahan, memancarkan getaran halus yang tak terlihat mata, namun cukup untuk membuat daun-daun kering di halaman berdesir meski angin nyaris tak bertiup. Sekitar pukul 8 malam, ketegangan itu akhirnya pecah. Dari arah hutan di ujung desa, cahaya menyala tiba-tiba. Beberapa bola api besar melesat keluar dari kegelapan, membelah udara malam dengan suara mendesis panjang. Warna apinya bukan merah biasa, melainkan kejinggaan pekat yang bercampur kehitaman. Bola-bola api itu berputar seperti pusaran amarah yang dilepaskan tanpa kendali. Beberapa warga yang masih berada di luar rumah membeku ketika melihat benda gaib yang meluncur ke arah rumah Sudiro. Mereka berlarian masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Bola-bola api itu menghantam batas pekarangan rumah Sudiro. Bukannya meledap dan melahap bangunan, cahaya itu justru terpental seolah menabrak dinding tak kasat mata. Dentumannya terasa hingga ke rumah-rumah di sekitarnya. Tanah bergetar, kaca-kaca berderik, dan beberapa genting jatuh berserakan. Pagar gaib berkilat sesaat, menampakkan garis-garis samar seperti anyaman cahaya yang menahan amukan energi tersebut. Namun, serangan tidak berhenti di situ saja. Dari balik pepohonan, bayangan-bayangan gelap mulai merayap keluar. Ada yang bergerak menunduk seperti binatang, ada yang melayang rendah tanpa bentuk jelas, dan ada pula yang menjelma menyerupai sosok manusia dengan wajah yang menyeramkan. Suara-suara aneh memenuhi udara, jerit tertahan, tawa parau, dan bisikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa makhluk itu mencoba menerobos langsung ke arah rumah Sudiro, sementara yang lainnya menyebar ke pemukiman sekitar untuk menebar gangguan dan ketakutan. Di beberapa rumah warga, teriakan histeris pun pecah. Ada yang mendadak jatuh terduduk dengan mata yang terbalik dan mengucapkan kata-kata yang tak bisa dipahami. Kesurupan terjadi hampir bersamaan di beberapa titik, membuat keluarga mereka panik dan tak tahu harus berbuat apa. Desa Karang Anom yang biasanya tenang berubah menjadi desa yang dicekam kekacauan batin. Dan di tengah semua itu, rumah Sudiro berdiri seperti poros badai. Pagar gaibnya kini bersinar lebih terang, bereaksi terhadap setiap serangan yang datang. Setiap makhluk yang terlalu dekat merasakan dorongan kuat yang memaksa mereka mundur, seolah ada kehendak lain yang jauh lebih tua dan berkuasa menjaga batas itu. Di lapisan gaib, Gatra Pawira menjejakkan kakinya dalam-dalam, memperkuat ikatan dengan bumi. Wana Rupa berkelebat cepat, memutus jalur-jalur serangan yang mencoba menyelinap. Kiwana Sela dan Kiwana Taru membentangkan pengaruh mereka, menenangkan sebagian energi liar agar tidak sepenuhnya meluap ke pemukiman warga. Di dalam rumah, Sudiro berdiri diam di tengah ruang utama. Dia tidak berteriak, tidak pula panik.
Matanya terpejam, nafasnya teratur, seakan mendengarkan sesuatu yang hanya bisa dia rasakan. Dia tahu ini bukan lagi sekedar peringatan, tapi ini adalah serangan terbuka dan pengumuman perang yang tak bisa ditarik kembali. Dan malam itu, di bawah langit gelap Karang Anom, semua pihak akhirnya menyadari satu hal yang sama, bahwa permainan kotor telah berubah menjadi pertarungan yang akan menentukan nasib desa, dan tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura bahwa semua ini hanyalah urusan segelintir orang. Hantaman demi hantaman terus menghujani batas rumah, hingga akhirnya Sudiro membuka mata. Tatapannya kini berbeda, lebih jernih, dalam, dan menyimpan keteguhan yang tidak lagi ragu. Dia melangkah ke tengah ruang, menjejakkan kaki ke lantai yang telah menyerap jejak leluhur. Di sekelilingnya, udara bergetar seolah menunggu satu keputusan terakhir. Dan dengan satu hentakan nafas panjang, Sudiro menarik udara sedalam-dalamnya, lalu melepaskannya perlahan. Pada saat itulah sukmanya terlepas dari raga. Tubuh fisiknya tetap berdiri tegak, tak bergeming, namun wujud halusnya bangkit menyatu dengan lapisan alam gaib. Ajian Sindung Geni menyelimuti sukma itu bukan sebagai api yang membakar dan membabi buta, melainkan cahaya panas yang terkendali, berlapis, berdenyut, dan patuh pada kehendaknya. Begitu sukma Sudiro menjejak alam gaib, garis pertempuran pun berubah. Gatrapawira berdiri di depan, tubuhnya menjulang seperti benteng hidup, menghantam makhluk pertama yang mencoba menerobos dengan satu ayunan yang memecah wujudnya menjadi kabut hitam. Warna rupa bergerak melingkar, cepat dan tak terduga, menyambar bayangan-bayangan rendah yang berusaha menyelinap dari samping. Sementara itu, Ki Wanasela dan Ki Wanataru menancapkan pengaruh mereka ke tanah dan pepohonan, mengikat ruang, memutus jalur mundur, dan menutup celah bagi makhluk-makhluk itu untuk kabur. Sudiro tidak berdiri di belakang. Dia melangkah ke tengah pusaran dengan ajian Sindung Geni yang berkobar di sekujur sukma, membentuk pola yang bergerak seiring nafasnya. Setiap kali dia mengayunkan tangan, gelombang panas tak terlihat menyapu, bukan membakar raga, melainkan meluruhkan niat jahat yang menjadi inti wujud lawannya. Makhluk-makhluk gaib itu menjerit tanpa suara, bentuk mereka retak, kehilangan wujud, lalu terurai kembali ke unsur asalnya.